Hai, halo anak-anak. Bu Prita datang kembali dengan video mengenai materi kalimat dan kata tanya. Sudah siap? Oke, anak-anak, kalimat tanya adalah kalimat yang berfungsi untuk mengajukan pertanyaan. Nah, anak-anak juga harus tahu bahwasanya dalam kalimat tanya ini ada ciri-cirinya. Pertama adalah ditandai dengan adanya kata tanya. Nah, kata tanya ini bisa kalian ingat-ingat, yang paling sederhana itu disingkat dengan adik Simba. Adik Simba itu A, apa? D, itu di mana? K, kapan adik Simba? C, siapa? M, mengapa? B, bagaimana? Nah, itu ya cara mengingatnya. Yang kedua adalah di akhir kalimat selalu ada tanda baca tanya ya. Nah, kemudian ciri ketiga seringkali diikuti imbuhan kah, seperti apakah, siapakah, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, tadi kan Bu Prita sudah menjelaskan dalam kalimat tanya itu terdapat kata tanya. Nah, Bu Prita akan menjelaskan lebih mendalam mengenai kata tanya dalam kalimat tanya. Sebelumnya, tadi Bu Prita memberikan contoh bahwasanya kata tanya itu disingkat dengan adik Simba. Tapi sekarang ini yang versinya lebih panjang ya. Ada apa saja di situ? Yuk perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Di situ ada apa, siapa, kapan, mengapa, bagaimana, berapa, di, ke, dari mana. Nah, setelah ini anak-anak harus memperhatikan. Bu Prita akan menjelaskan satu persatu mengenai kata tanya dan fungsinya. Meskipun Bu Prita tahu anak-anak pasti sudah tahu mengenai hal ini, tapi ini untuk mendalami ya. Yang pertama adalah apa. Nah, apa itu fungsinya menanyakan hal atau benda atau suatu keadaan ataupun perbuatan. Jawaban dari kata tanya apa adalah benda atau sesuatu atau pengertian maupun penjelasan tentang hal yang ditanyakan. Nah, Bu Prita kasih contoh kalimat tanya menggunakan apa. Seperti, apa pekerjaanmu? Atau, jurusan apakah yang kau ambil saat menimba ilmu di bangku kuliah dulu? Maka jawabannya disesuaikan ya. Itu adalah mengenai kata tanya apa. Sekarang kita beralih ke kata tanya selanjutnya. Berikutnya adalah kata tanya siapa. Fungsinya menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Jawaban dari pertanyaan siapa adalah orang atau pelaku serta pihak yang terlibat dalam suatu hal yang ditanyakan. Contoh dari penggunaan kata tanya siapa Bu Prita sudah siapkan. Contohnya, siapa laki-laki berkacamata hitam yang dari tadi selalu mengikutiku? Atau siapakah nama presiden pertama Indonesia? Tinggal dijawab tokohnya ya. Kemudian yang ketiga adalah kapan. Fungsinya menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Nah, kata tanya kapan ini jawabannya adalah selalu waktu kejadian. Bisa jam, hari, tanggal, bulan, ataupun tahun. Bu Prita siapkan contoh pertanyaan dengan menggunakan kapan. Seperti, kapankah kau akan berhenti merokok? Atau kapan ibuku bisa keluar dari rumah sakit? Itu ya anak-anak, penggunaan kata tanya kapan. Yang berikutnya adalah kata tanya di, ke, dari mana. Fungsinya menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Jawabannya sudah pasti tempat ya. Nah, untuk pertanyaan ini contohnya Bu Prita siapkan nih, yaitu yang pertama, coba amati ya anak-anak ya. Di mana ayah membeli smartphone? Kemanakah keluargamu pergi liburan? Atau dari mana saja kau tengah malam begini baru pulang? Jawabannya pasti tempat. Gitu ya anak-anak ya. Yang berikutnya adalah mengapa. Berfungsi menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Nah, untuk pertanyaan ini jawabannya penjelasan tentang sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Biasanya diawali dengan pemakaian kata karena atau sebab. Contohnya gini, mengapa akhir-akhir ini selalu turun hujan? Atau mengapa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Jadi jawabannya dimulai dengan karena atau sebab. Oke, yang berikutnya adalah bagaimana.
Fungsinya menanyakan keadaan atau sesuatu lah ya. Nah, jawabannya pasti penjelasan tentang keadaan, cara, atau proses terhadap suatu hal yang ditanyakan. Nah, contoh pertanyaan dengan menggunakan kata tanya bagaimana adalah bagaimana cara menghilangkan jerawat secara alami, atau bagaimanakah cara menghilangkan noda makanan yang ada di baju ini. Nah, nanti ada penjelasannya. Oke, yang berikutnya adalah berapa. Ini jelas ya, menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Nah, jawaban dari pertanyaan ini adalah banyak, jumlah, atau satuan tentang suatu hal yang ditanyakan. Contoh pertanyaannya. Yang pertama adalah berapa suhu terpanas saat musim panas. Nanti jawab berapa Celcius gitu ya. Berapakah total jumlah siswa di kelasmu. Nah, nanti juga ditulis jumlah sesuai yang ditanyakan. Kesimpulannya anak-anak, dalam kalimat tanya itu ada kata tanya. Dan kata tanya itu memiliki fungsi yang berbeda. Kalian harus mencermati betul fungsi-fungsi dari kata tanya. Contohnya apa? Menanyakan hal atau benda. Siapa? Menanyakan orang. Kapan? Menanyakan waktu. Di ke dari mana? Menanyakan tempat. Mengapa? Menanyakan sebab. Bagaimana? Menanyakan keadaan. Dan berapa? Menanyakan jumlah. Nah, kata-kata tanya tersebut dapat kita gunakan sehari-hari, termasuk untuk bertanya kepada orang yang lebih dewasa, bertanya kepada teman, bahkan untuk melakukan kegiatan wawancara. Itu saja anak-anak penjelasan dari Bu Prita. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.